64. Al-Khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif wa hafizahullah wa adaman nafa'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin. Qala nabiyullah ta'ala ankum. Ini masih ngomongin tentang al-hajru ya. Al-hajru. Al-khamisu. Yang kelima, al-maridu. Orang yang sakit itu dikenakan hukum al-hajru. Nggak boleh pakai duitnya, nggak boleh pakai hartanya. Al-maqsudu bihil maridu maradan makhufan. Yang dimaksud adalah sakit yang menakutkan. Bagaimana pengertiannya? Sakit yang menakutkan. Maknal maradil makhufi, pengertian artinya sakit yang menakutkan. Wal maradul muttasilu bi mautihi, adalah sakit yang bersambung dengan kematiannya. Jadi sakit yang bawa kematian inilah yang disebut dengan sakit yang menakutkan. Kalau ada orang yang sakit demikian, maka itu orang terkena hukum al-hajru. Dia nggak boleh menggunakan dia punya hartanya. Nah, bagaimana hukumnya? Ai annal ghaliba fi hadzal maradi ada usyifain. Dan yang paling umum pada sakit ini tidak bisa sembuh lagi. Jadi udah ada kesembuhan, udah dipastikan dalam kedokteran ini bahwasanya ini orang bakal apa? Bakal mati, bakal meninggal dunia. Bagaimana hukumnya itu? Fayuhjaru alaihi fit tabarruati, maka diberlakukan hukum al-hajru atasnya pada semua jenis kedermawanan. Derma itu nggak boleh. Ngasih orang tuh nggak boleh. Contoh seperti apa? Kasadaqatin, seperti sedekah nggak boleh. Wahibatin, hibah nggak boleh tuh. Jadi orang yang sakit yang bawa kepada kematian, sedekah nggak boleh. Kemudian hibah juga dia nggak boleh. Wasiatin juga nggak boleh dia wasiat. Kenapa demikian? Karena ada ahli apa? Ahli warisnya tuh nggak boleh. Ada orang yang dendam sama ahli warisnya. Tekain semua. Tujuannya apa? Biar ahli warisnya nggak dapat apa? Nggak dapat warisan, itu nggak boleh. Makanya agama melarang tuh. Diberlakukan hukum al-hajru atas orang yang sakit membawa kepada kematian. Jadi bukan nggak boleh sedekah, bukan begitu, bukan. Dia bukan nggak boleh apa? Sedekah. Bukan nggak boleh hibah. Boleh, tapi jangan sampai nanti pada akhirnya dia ada dendam sama ahli warisnya, pengen semua sedekahin. Nah ini yang nggak boleh. Makanya agama melarang. Adanya hukum yang disebut dengan al-hajru. Bikhilafi bai'ihi wa syira'ihi. Kalau jual beli boleh silahkan. Dia pengen ngejual, pengen ngebeli silahkan. Dalam kondisi sakit yang membawa kepada kematian, diperbolehkan hukum menjual belinya. Nah, wa innamal hajru yakunu fi ma zada 'ala thuluthi. Dan ini yang nggak boleh nih. Hanya saja diberlakukan hukum al-hajru atasnya kalau yang lebih dari sepertiga nggak boleh. Harganya dia 1 juta, dia pengen sedekahinnya 300.000, boleh nggak tuh? Boleh, silakan. Tapi kalau ada orang sakit yang bawa pada kematian, kemudian dia harganya 1 juta, pengen disedekahin 1 juta, itu nggak boleh. Itulah agama melarang. Adanya hukum dari apa? Al-hajru atasnya. Tuh. Jadi kalau sedekahnya dia 100.000, terus 1 juta silahkan, kasih boleh, nggak masalah tuh. Yang nggak diperbolehkan kalau seandainya tabarruatnya itu, kedermawannya itu lebih daripada sepertiga, itu yang tidak diperbolehkan. Makanya ada hukum tadi apa? Al-hajru. Jadi intinya, jadi yang diberlakukan hukum al-hajru atas orang yang sakit membawa pada kematian adalah kalau seandainya tabarruatnya itu, kedermawanannya lebih daripada sepertiga, itu tidak diperbolehkan. Maka diberlakukanlah hukum tadi apa? Al-hajru atasnya. Dia punya harta 1 juta, kemudian pengen hibahin misalnya 100.000, boleh nggak tuh? Boleh, karena tidak apa? Lebih daripada sepertiga, silahkan. Kalau sudah lebih separuhnya, maka diberlakukan hukum al-hajru atasnya. Fatasarrufatuhu fi halati sihhatihi, maka penggunaan hartanya pada waktu dia sehat,
au fi halil baladi ghairi mahrubi, atau keadaan dia sakit tapi sakit yang tidak membawa kepada kematian, kulluha sahihatun, maka penggunaan harta tersebut adalah hukumnya sahih, hukumnya sah, itu boleh, nggak masalah tuh. Sedekah lagi sehat, atau sakit yang tidak bawa kepada kematian. Dia punya harta 1 juta, pengen sedekahin separuhnya, boleh nggak? Boleh, yang penting sakit tidak membawa kepada kematian tuh. Soalnya ada yang orang yang dia punya hartanya nggak boleh buat anak bini, nggak boleh, ada itu orang begitu tuh, sengaja aja itu. Emang dia kesel sama anak bini ya, wah kasih dia sedekahin semua, itu nggak boleh. Makanya Allah nggak tahu diberlakukan hukum tadi al-hajru atasnya. Dan catatannya kalau seandainya lebih daripada sepertiga yatimnya, catatannya itu adalah kalau seandainya lebih daripada sepertiga absolut. Jadi kalau kurang diperbolehkan, atau pas sepertiga maka diperbolehkan. Nah sekarang bagaimana hukum tasarrufnya? Hukum penggunaan harta bagi orang yang sakit tadi. Hukum tasarrufatihi fi baladis mautihi. Hukum penggunaan harta pada sakit yang membawa pada kematiannya. Yang pertama, tasarrufatuhu sahihatun. Penggunaan hartanya hukumnya sah. Inilah kecuali idza tasarrafa bi waqfin aw hibatin aw wasiyatin aw ghairiha min at-tabarru'ati bi aktsara min ats-tsuluthi li ghairi walidin. Apabila orang tersebut menggunakan hartanya sebagai wakaf, misalnya diwakafin dia punya hartanya, atau dihibahin, atau diwasiatin, atau yang lain-lainnya daripada tabarru'at, daripada kedermawanan yang lainnya, tapi lebih daripada sepertiga ghairi warithin, kepada selain ahli waris. Bagaimana hukumnya? Hukumnya fala budda min ijazatil waradati ba'dal mauti fi ma zada 'ala thuluthi. Maka wajiblah adanya kebolehan dari semua ahli waris setelah kematiannya kalau yang lebih dari sepertiga. Jadi orang yang sakit pada kematian, maka dia penggunaan uang ini dihukumkan sah, tapi nggak boleh lebih daripada sepertiga. Wakaf boleh nggak, silahkan, tapi jangan wakafnya lebih daripada sepertiga. Hibah boleh nggak, boleh, yang penting hibah, wakaf, sedekah tidak lebih daripada sepertiga. Kalau lebih, maka tadi syaratnya ahli warisnya semua harus memperbolehkan. Ini bapaknya kayak wakafin hartanya, tapi lebih daripada sepertiga harus atas izin diperbolehkan oleh semua ahli waris. Semua bilang ya boleh, nggak apa-apa deh. Yang penting pahala buat ayah, buat bapak, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Yang penting semua ahli warisnya tadi memperbolehkan. Fa'idha ajazu fadaka. Maka kalau mereka semua diperbolehkan, maka itulah yang dibilang sah daripada hukum tabarru'atnya tuh. Jadi boleh. Ahli waris semua setuju. Wakaf dari bapaknya sepertiga harta warisan, semua setuju, maka diperbolehkan diberlakukan hukum wakaf tadi. Sekalipun lebih daripada apa? Sepertiga, yang penting ada diperbolehkan izin daripada semua ahli waris. Nah seperti itu ya. Ulang lagi tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit membawa pada kematian, kemudian hukum yang pertama, bagaimana penggunaan uangnya? Penggunaan uangnya adalah hukumnya sah, kecuali yang berkaitan dengan apa tadi? Wakaf, hibah, wasiat, sedekah itu nggak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau lebih mesti izin diperbolehkan oleh semua ahli waris. Semua memperbolehkan, maka bisa diberlakukan kedermawanan orang yang tadi udah meninggal. Tapi sekarang gimana kalau sebagian doang? Wa idza ajaza ba'dhum duna ba'di. Sebagian ahli waris memperbolehkan, yang lain nggak memperbolehkan. Separuh-separuh. Anaknya 6, yang 3 ngasih, yang 3 nggak ngasih. Ini bagaimana hukumnya? Fatasihhu biqistil mujizina duna qistil ladina lam yujizu. Maka sah kedermawanan dari orang tua yang telah meninggal tadi dengan bagian dari ahli-ahli waris yang memperbolehkan.
tapi tidak diambil dari bagian ahli waris yang tidak memperbolehkan. Ini 3 orang boleh ngasih, apa deh buat bapak yang udah meninggal tuh, apa yang kita ambil. Yang sebagian lagi 3 lagi, nah apa tidak memperbolehkan. Maka yang memperbolehkan bagian warisannya ambil. Buat apa tadi? Buat tabarruat, buat wakaf, buat hibah sedekah untuk orang tua tadi. Tapi yang lainnya boleh nggak diambil? Nggak boleh diambil. Itu demikian ya. Jadi kalau sebagian memperbolehkan, sebagian tidak memperbolehkan, yang memperbolehkan bagian warisannya ambil, kemudian dicurahkan, digunakan untuk wakaf, hibah, sedekah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang memperbolehkan, yang tidak memperbolehkan, maka tidak diperbolehkan untuk diambil. Ya seperti itu ya. Nah, jadi begitu demikian pada masalah al-hajru. Pada masalah al-hajru bagi orang yang sakitnya membawa kepada kematian. Ulang lagi ya. Jadi orang yang sakit yang membawa kepada kematian, maka tadarru'at dia, kedermawanan dia, itu hukumnya tidak diperbolehkan diberlakukan kepada hukum al-hajru yang lebih daripada sepertiga. Nah, hukumnya pertama bagaimana? Kalau seandainya penggunaan dia itu untuk selain daripadanya, artinya untuk jual, untuk beli, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah, diperbolehkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan wakaf, dengan hibah, wasiat, sedekah, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Selama tidak lebih, maka hukumnya boleh, silakan, nggak masalah. Tapi kalau sudah lebih, maka hukumnya tidak diperbolehkan itu orang ditunaikan tabarruatnya, kecuali tadi misalnya ahli warisnya semua perbolehkan mengizinkan, maka barulah diperbolehkan memberikan wakaf, hibah, sedekah yang lebih daripada sepertiga. Tapi kalau seandainya sebagian memperbolehkan, sebagian tidak memperbolehkan, maka yang memperbolehkan diambil bagian warisannya sebagai wakaf, hibah, sedekah dan sebagainya. Sementara yang tidak memperbolehkannya nggak boleh diambil. Begitu ya, jelas ya. Jadi jangan gagal paham ya. Ya, inilah yang disebut dengan hukum al-hajru atas orang yang sakit yang membawa kepada kematian. Jadi jangan sampai orang tua kita gagal paham juga, jangan. Oh pengen mati, masa kamu sedekah bukan nggak boleh begitu, bukan. Boleh, tapi jangan apa? Lebih daripada sepertiga. Yang kedua sekarang, idza tabarra'a bi syai'in malihi walau qalilan min walidin fala budda min ijazatihim Allah. Yang kedua, apabila ada orang tua yang dia itu yang bergabung ini ya, orang tua ya, dia ingin berbuat derma kepada daripada hartanya sekalipun kepada satu ahli waris sekalipun sedikit saja, maka mesti hal itu adanya pengizinan, diperbolehkan oleh semua ahli warisnya. Dia punya anak 3, yang dia pengen ngasih, yang dia pengen sedekahin hanya kepada satu anaknya saja. Ini bagaimana hukumnya? Diperbolehkan, tapi harus seizin semua apa? Ahli waris. Nggak boleh langsung kasih, nggak boleh, nggak bisa tuh. Anak ketiga, sama dia yang paling dia sayang satu doang tuh. Kemudian langsung dikasih, boleh nggak tuh? Nggak boleh. Karena kenapa demikian? Karena ada ahli waris yang lainnya. Mesti izin diperbolehkan oleh ahli waris yang lainnya. Dan begitu ya. Yang ketiga, idza tabarra'a bi aqalla min thuluthi li ghairi walidin. Apabila ada orang yang bertabarruk, dia berderma kepada orang lain kurang dari sepertiga, tapi bukan kepada ahli waris. Kayak syahu, maka hukumnya sah. Gitu ya. Kalau kepada ahli waris sekalipun sedikit doang, maka harus izin dari semua ahli waris. Gitu beda tuh. Tapi kalau pada orang lain yang kurang dari sepertiga, maka hukumnya tidak perlu kepada izin ahli waris. Ini orang tua punya duit 1 juta, kemudian pengen sedekahkan 1.000, apakah diperbolehkan? Boleh, sekalipun sakitnya sakit yang bawa kepada kematian. Kenapa demikian? Karena itu kurang dari sepertiga. Gitu ya. Jadi kalau untuk ahli waris sekalipun sedikit, wajib adanya izin diperbolehkan dari ahli waris yang lainnya. Ini anak ketiga.
Dia ngasih hanya kepada anak pertama saja, sedikit doang, nggak sepertiga, kagak, kurang bahkan. Hal itu karena yang dikasih adalah ahli warisnya, wajib izin kepada ahli waris yang lainnya. Tapi kalau untuk orang lain, bukan ahli warisnya, sedekah dia kurang dari sepertiga, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya sah, boleh. Kemudian wala yusytaratu ijazatul warathati, tidak menjadi syarat harus izin diperbolehkan oleh ahli warisnya. Itu beda tuh ya. Untuk ahli warisnya kurang dari sepertiga, sedikit lah, maka wajib izin diperbolehkan oleh semua ahli warisnya. Untuk orang lain kurang dari sepertiga, hukumnya sah, boleh, dan nggak perlu izin daripada ahli waris yang lainnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.